Bab 714 Penipuan. Wanita bergaun polos berada dalam bahaya besar. Mileye tampak agak aneh. Jika dikatakan bahwa dia dalam bahaya besar, dia masih mempercayainya, karena dari sudut pandang saat ini, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan pasukan top ini. Namun, apakah wanita bergaun polos akan ada dalam bahaya? Itu adalah wanita bergaun polos. Wanita yang kuat dan mengerikan itu. Faktanya, hanya mereka yang pernah bermain melawannya yang akan tahu betapa mengerikannya dia. Namun, orang-orang yang bertarung dengannya pada dasarnya sudah mati. Oleh karena itu, kekuatan sejati wanita bergaun polos selalu menjadi misteri di hati para kekuatan ini. Semua orang tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Oleh karena itu, banyak kekuatan di dunia Akbar Suanguang yang berspekulasi tentang kekuatan sebenarnya dari wanita bergaun polos. Pada saat ini, Abu berkata dengan lembut, dia memang sangat kuat. Dari sudut pandang saat ini, minimum setengah tidak diketahui. Tapi, apalagi setengah tidak diketahui, bahkan jika itu adalah alam tak terbatas, juga bukan tidak terkalahkan. Apa kamu mengerti? Mileye mengangguk, aku mengerti. Tak terkalahkan. Mileye juga mengerti bahwa di dunia ini, tidak akan ada yang tak terkalahkan. Namun, wanita bergaun polos hanya bisa dikatakan tak terkalahkan. Seberapa kuat lantai ke-6? Seberapa kuat Jen Jian? Namun, untuk wanita bergaun polos, mereka semua memujanya seperti dewa. Pada saat ini, lelaki tua Abu tiba-tiba bertanya, siapakah wanita bergaun polos itu? Mileye tersenyum pahit, senior, aku juga tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Abu mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mileye memandang Sabta dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sabta, kamu harus melakukannya sendiri sebagai raja kerajaan dewa. Sabta terdiam. Abu tiba-tiba berkata, dia tidak bisa keluar untuk saat ini. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, karena Aula Sendian. Abu mengangguk, jika dia keluar sekarang, dia tidak hanya tidak akan mampu menyelesaikan krisis saat ini di perbatasan utara, sebaliknya, itu juga akan menarik Aula Sendian untuk dengan panik menargetkan perbatasan utara. Mileye sedikit terdiam, kalau begitu tidak bisa aku yang jadi raja terus, kan? Raja kerajaan dewa. Dia benar-benar tidak ingin, jika bukan karena kepercayaan Sabta, dia tidak akan pernah. Guru kerajaan dewa melihat ini sebagai hak orang lain, tetapi baginya itu adalah masalah besar. Sabta berkata dengan lembut, maaf. Mileye tersenyum pahit, antara kamu dan aku, tidak perlu seperti ini, hanya saja. Aku benar-benar tidak mampu melindungi diriku sekarang. Jika ini terus berlanjut, seluruh kerajaan dewa mungkin akan hancur olehku. Kamu tahu, klan Suanyuan dan Aula Sendian adalah orang-orang yang ingin aku mati sekarang, dan pasti ada beberapa kekuatan di belakang yang tidak aku ketahui. Aku benar-benar menderita. Abu melirik Mileye, tapi jika dia keluar, situasinya akan menjadi lebih buruk. Mileye berkata dengan suara rendah, senior, aku tahu bahwa ketika dia keluar, Sekte Dao pasti akan membantunya, tetapi jika dia tidak keluar, Sekte Dao pasti tidak akan membantu saya, kan? Abu terdiam. Mileye menatap Sabta, Sabta, kamu dan aku berteman, jika kamu dalam kesulitan, aku pasti akan membantu, tetapi kamu harus membantuku juga. Lihat aku sekarang, dipukul setiap hari, aku benar-benar sengsara. Sabta menatap Abu, dia sengsara. Sudut mulut Abu berkedut sedikit, dia melirik Mileye, lalu berkata, kami membantu dengan 2 master setengah langkah dari alam Dengfeng, bagaimana?
Setengah langkah alam Deng Feng. Mileye tiba-tiba melompat. Senior, Master Alam Deng Feng setengah langkah. Untuk apa? Untuk cari mati. Lihat semua kekuatan ini, mereka semua memiliki alam Deng Feng. Selain itu, aku sudah memiliki kemampuan untuk membunuh setengah langkah alam Deng Feng. Kalau membiarkan mereka datang, apakah mereka melindungiku atau aku melindungi mereka? Abu tiba-tiba berkata, alam Deng Feng. Aku akan memberimu Master Deng Feng. Mileye mengangkat dua jari, setidaknya dua. Abu memandang Mileye, Apa menurutmu itu kubis? Mileye berkata dengan suara rendah, kalau begitu berikan aku Sabta. Sudut mata Abu sedikit berkedut, apakah orang ini seorang kultivator pedang? Hanya seorang bajingan. Pada saat ini, Sabta berkata dengan lembut, tetua Abu, dia juga tidak mudah. Abu menghela nafas dengan suara rendah, oke. Aku akan memberimu 2 Master Deng Feng, tapi jangan bawa mereka kemana-mana untuk bertarung. Jika mereka bertemu orang yang tak terkalahkan, mereka akan memilih untuk pergi. Mileye mengangguk, oke. Aku tidak akan mengajak mereka bertarung. Abu memandang Mileye, apakah kamu yakin? Mileye mengangguk, tentu. Namun, kamu harus membiarkan mereka mendengarkanku. Aku tidak ingin mengundang 2 tuan. Abu melirik Mileye, lalu berbalik untuk melihat tidak jauh, Ken, Jojo. Suara itu jatuh, 2 pria parubaya tiba-tiba muncul di belakang Mileye. Keduanya memberi hormat sedikit kepada Abu. Abu mengangguk, kalian berdua ikuti dia. Keduanya melirik Mileye dan mengangguk. Abu memandang Mileye, apakah tidak apa-apa sekarang? Mileye berkata sambil tersenyum, senior, lihat, aku tidak punya peralatan bela diri, Abu menatap Mileye, apakah ada hubungannya denganku bahwa kamu tidak memiliki peralatan bela diri? Mileye berkata dengan tegas, tentu saja ada. Pikirkanlah, jika aku diserang dan dibunuh, apakah Sabta akan menyerah? Dia pasti akan membalas dendam dan dia tidak bisa melepaskan kerajaan dewa, jadi, segera setelah aku mati, kami mengerti. Mengatakan itu, dia memandang Sabta, jika aku terbunuh, kamu akan membalas dendamku, kan? Sabta mengangguk, ya, Abu. Pada saat ini, Sabta memandang Abu, tetua, dia, itu tidak mudah, Abu menghela nafas dengan suara rendah, dia melenturkan jari-jarinya, dan timbangan seukuran telapak tangan muncul di depan Mileye. Mileye meliriknya, lalu bertanya, apa ini? Abu berkata dengan lembut, teteskan darah. Mileye melenturkan jari-jarinya dengan cepat. Setetes esensi darah mendarat di timbangan. Dalam sekejap, timbangan itu menggeliat, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke tubuh Mileye. Duar. Napas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memiliki armor skala hitam legam di tubuhnya. Armor skala ini terbuat dari sisik yang tidak diketahui dan bentuknya tidak terlalu bagus, terlihat agak besar. Mileye sedikit jijik. Pada saat ini, Abu berkata dengan lembut, ada apa, kamu tidak menyukainya? Mileye mencibir, senior, baju besi macam apa ini? Pada saat ini, Abu bergerak dengan tangan kanannya, pedang ether di tangan Mileye muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menebas Mileye dengan pedang. Duar. Mileye mundur 100 meter dalam sekejap. Setelah Mileye berhenti, dia melihat ke bawah ke tubuhnya, ada bekas pedang yang dalam di baju besi skala, tetapi tanda pedang Tao ini pulih dengan sangat cepat. Melihat adegan ini, wajah Mileye menjadi serius. Mampu menahan pedang ether. Armor ini adalah barang bagus. Selain itu,
ia bisa memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Di kejauhan, Abu melirik Ether di tangannya. Ekspresi pedang itu agak rumit, ketajaman pedang ini mungkin terutama di atas pedang ilahi keluarga Xuan Yuan. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, pedang Ether terbang kembali di depan Mileye. Mileye mengambil pedang Ether. Pada saat ini, Abu berkata, armor di tubuhmu ini disebut kura-kura misterius. Pangkat baju besi ini adalah Deng Feng. Sejauh ini, aku telah melihatnya 3 senjata dewa dapat melukainya dan salah satunya adalah pedang di tanganmu. Mileye bertanya, bagaimana kalau 2 lagi? Abu berkata, kapak darah klan sihir, pedang suci klan Xuan Yuan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ilahi klan Xuan Yuan sangat kuat. Abu tersenyum dan berkata, pedang ini adalah pedang dewa dari klan-klan Zen. Sebelum pedang di tanganmu muncul, itu adalah pedang dewa nomor 1 di dunia akbar Xuan Huang. Tentu saja pedang di tanganmu sangat kuat, hanya dengan membandingkannya kita akan tahu. Mileye berkata, bagaimana dengan kapak darah? Kapak darah. Ekspresi Abu menjadi sedikit bermartabat, kapak ini adalah harta paling berharga dari klan sihir. Itu terbuat dari darah dan memiliki aura mencekik yang kuat yang tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa sama sekali. Mileye bertanya lagi, senior, apa harta sekte Tao? Ekspresi Abu tiba-tiba menjadi sedikit waspada, mengapa kamu menanyakan ini? Mileye mencibir, aku hanya bertanya, tidak ada maksud yang lain. Abu berkata dengan lembut, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mileye. Abu melirik armor kura-kura misterius di tubuh Mileye. Armor ini memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, jadi selama lawan tidak menghancurkannya pada satu waktu, itu bisa disembuhkan setiap saat. Tentu saja, jika kamu bertemu beberapa sihir, misalnya, pedang di tanganmu, kekuatan penghancur pedang jauh melebihi kekuatan penyembuhan dirinya sendiri, maka pedang itu juga akan dihancurkan. Karena itu, kamu harus berhati-hati terhadap orang Xuan Yuan dan klan sihir. Klan penyihir dan Xuan Yuan. Mileye mengangguk, senior, bagaimana dengan Aula Sendian ini? Aula Sendian. Abu berkata pelan, jika mereka mengincarmu, larilah. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mereka sudah mengincarku. Abu menggelengkan kepalanya, mereka belum serius. Nah, kekuatan ini sangat luar biasa. Mereka tidak berani menargetkanmu dengan seluruh kekuatan mereka sekarang karena orang-orang di belakangmu. Tetapi begitu mereka diminta untuk menyelidiki kekuatan orang di belakangmu, maka mereka akan melakukannya. Jika mereka menyerang, kamu mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mileye terdiam. Aula Sendian. Keluarga Xuan Yuan. Klan penyihir. Dan beberapa kekuatan misterius lainnya. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior, apakah kamu kenal seorang peramal? Abu memandang Mileye, apa maksudmu? Mileye berkata dengan getir, aku ingin mencari seseorang untuk membantuku meramal, apakah aku adalah pembunuh langit atau bukan? Mengapa setiap tempat aku pergi, tidak hanya semakin banyak musuh, tetapi juga semakin hebat? Abu Sabta tiba-tiba berkata, jika Aula Sendian mengambil tindakan terhadapmu, ingatlah untuk memberitahuku ketika itu terjadi. Mileye memandang Sabta, tentu saja. Sabta menatap Abu, tetua Abu, aku ingin mengobrol dengannya sendirian. Abu mengangguk sedikit, lalu dia serta 2 Master Deng Feng di belakangnya dan Mileye diam-diam menghilang. Sabta berjalan dengan Mileye menuju kejauhan, dia berbisik, bagaimana kalau kita bertarung? Bertarung. Sudut mulut Mileye sedikit terangkat, ayo. Belajar dari satu sama lain.
Dia sudah lama ingin belajar dari Sabta. Dia juga ingin melihat seberapa jauh Sabta, pada saat yang sama ingin melihat kekuatan tempurnya sekarang. Sabta berbalik untuk melihat Mileye. Saat berikutnya, mereka berdua menembakkan pedang mereka secara bersamaan. Bersambung.